Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Saya berharap kalian bisa selalu sehat sehingga mengikuti pembelajaran secara daring dengan baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa agar apa yang nantinya dapat kalian pelajari bisa kalian terima dengan baik, bisa kalian mengerti dengan baik. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Ya teman-teman, kita akan mulai hari ini dengan materi yang sedikit ingin saya ulas kembali. Kalau kalian mungkin kemarin sudah diminta untuk merangkum, tapi mungkin belum semuanya kelar, maka hari ini akan saya bahas. Hari ini akan saya bahas sedikit demi sedikit. Nanti kalau ada yang saya skip karena berdasarkan pertanyaan-pertanyaan kemarin yang saya ajukan, kalian sudah bisa memahaminya dengan baik. Jadi saya rasa tidak perlu saya jelaskan dengan detail, kalian bisa mengerti. Nanti kalau ada yang tidak mengerti, kalian boleh tanyakan ke saya. Begitu ya teman-teman. Oke, kita mulai hari ini. Sebelum nantinya kalian membahas tentang penelitian sosial, tentang integrasi dan reintegrasi, maka kita harus tahu dulu nih, apa sih integrasi, apa itu reintegrasi, dan apa saja akan yang kita bahas ke depannya. Selain nantinya di ending kalian diminta untuk membuat sebuah penelitian sosial yang berkaitan dengan integrasi dan reintegrasi yang ada di masyarakat. Nah, integrasi dan reintegrasi ini yang akan kita bahas hari ini. Oke teman-teman, kalau kalian lihat gambar ini, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Apa yang ada di pikiran kalian? Jangan bilang yang ada di benak kalian kemudian, wah punggungnya putih dicat, atau wah tulisannya jelek, atau apa. Jangan, sudut pandangnya harus diubah nih. Itu hanya contoh gambar yang saya ambil. Kira-kira dari gambar ini kita bisa menyimpulkan apa sih? Tulisannya jelas ya, alangkah indahnya bersatu. Ada sebuah makna mendalam di sana. Ada sebuah harapan bahwa kita semua bisa bersatu. Alangkah indahnya kalau bisa bersatu. Nah, kalau kalian cermati, gambar ini adalah gambar kerumunan. Biasanya orang menonton, baik itu sepak bola, bulu tangkis, atau apapun, pertandingan biasanya. Nah, kalau kita lihat dalam sebuah pertandingan, penonton ini, kalau dilihat dari gambar ini, berkaca dari gambar ini, kira-kira kalian tahu nggak sih bahwa di dalamnya bisa jadi ada orang dengan berbagai macam latar budaya, dengan berbagai macam suku, dengan berbagai macam pekerjaan dan lain sebagainya, tapi mereka bersama-sama datang ke stadion misalkan untuk mendukung tim kesayangan mereka, yaitu kalau di sini timnas kayaknya deh. Timnas main, kemudian mereka sama-sama bersatu di balik semua latar belakang yang mereka punya, orang kaya, orang miskin, orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, orang Betawi dan lain sebagainya. Mereka berkumpul sama-sama mendukung timnas. Tujuannya satu, mendukung timnas. Nah, ini gambar yang pertama. Kalau kita lihat gambar yang kedua, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Gambar ini pernahkah kalian jumpai di masyarakat atau tidak? Kalau dari gambar ini, teman-teman, ada sebuah gambar di mana seorang perempuan yang menjadi fokus gambar ini ya, bukan sendal di belakangnya atau motor di belakangnya. Yang menjadi fokus adalah ada seorang perempuan menggunakan jilbab, yang ketika menggunakan jilbab berarti identik dengan agama Islam gitu ya. Kemudian di sebelahnya ada seorang dengan pakaian yang identik dengan biksu atau pemuka agama di agama tertentu, yaitu Buddha. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebuah proses yang sangat indah kita lihat, di mana seorang yang beragama Islam dengan seorang yang beragama Buddha, mereka saling berinteraksi dan kita lihat ada senyum di kedua wajah mereka. Ada sebuah senyuman manis yang tersirat di balik wajah mereka. Artinya apa? Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa ada sebuah proses saling mengerti satu sama lain, saling memahami
tanpa melihat latar belakang mereka, tanpa melihat bahwa satunya Islam, satunya Buddha dan lain sebagainya. Ada sebuah proses yang indah. Nah, dari kedua gambar tersebut teman-teman, kita bisa ambil kesimpulan dua gambar tadi itu adalah salah satu bentuk integrasi yang ada di masyarakat kita. Kita bisa ambil kesimpulan apa sih integrasi? Dari kedua gambar tersebut bisa disimpulkan bahwa integrasi ini adalah penyesuaian unsur yang berbeda di dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Kata kuncinya adalah satu kesatuan. Oke. Jadi proses penyesuaian unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan. Itu integrasi. Nah, unsur-unsur yang berbeda tadi apa saja sih? Itu bisa meliputi agama, bisa meliputi ras, etnik, bahasa, kebiasaan, norma, adat, pakaian, dan lain sebagainya. Bisa meliputi berbagai latar belakang di dalamnya. Tapi di balik semua latar belakang tadi, mereka sama-sama menyesuaikan diri untuk menjadi satu kesatuan. Itu dinamakan dengan integrasi. Jadi integrasi adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat menjadi satu unsur yang satu kesatuan, menjadi satu kesatuan. Itu integrasi sosial. Bahasa gampangnya gini nih teman-teman. Kalau masih ada yang bingung ya, bahasa gampangnya kalau saya analogikan, integrasi itu kayak sebuah proses toleransi yang ada di dalam masyarakat sehingga akhirnya mereka bisa saling menerima satu sama lain di balik latar belakang mereka. Jadi karena ada toleransi yang besar di antara semua masyarakat sehingga mereka akhirnya saling mengerti satu sama lain sehingga saling menerima satu sama lain dan akhirnya menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Bisa saling memahami satu sama lain. Itu integrasi. Nah, apa sih syarat untuk bisa terwujudnya integrasi sosial, teman-teman? Saya garis bawahi ada 3 yang menjadi syarat terwujudnya integrasi sosial. Yang pertama, anggota masyarakat itu saling mengisi kebutuhan di antara mereka atau mereka tuh saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga akhirnya terciptalah integrasi. Kalau kita saling membutuhkan satu sama lain di antara masyarakat, di antara teman-teman sendiri, di antara satu kelas misalkan, maka proses penyatuannya, proses integrasinya akan lebih cepat. Karena kalian saling membutuhkan. Berbanding terbalik kalau kalian tidak saling membutuhkan, maka integrasinya akan lama. Itu ya teman-teman. Yang kedua, syarat terwujudnya integrasi adalah adanya sebuah kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini dinamakan dengan konsensus. Nah, adanya sebuah konsensus atau kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai yang dijadikan pedoman. Jadi kalau yang pertama tadi mereka saling membutuhkan satu sama lain, yang kedua adanya konsensus atau kesepakatan bersama. Ini biasanya nilai dalam bentuk nilai dan norma yang disepakati bersama dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma dan nilai itu sudah berlangsung cukup lama sehingga tidak gampang berubah-ubah dan akhirnya norma dan nilai itu menjadi konsisten dan diterapkan oleh seluruh masyarakat. Jadi setelah adanya konsensus tadi yang di poin kedua, setelah adanya kesepakatan bersama, norma tadi itu bertahan dengan lama dan tidak mudah untuk berubah sehingga akhirnya dijadikan pedoman dalam hidup bermasyarakat. Jadi nomor 3 ini sifatnya juga melengkapi nomor 2 teman-teman. Kalau kalian lihat gambar di samping, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Nah kalau kalian tahu teman-teman, ini adalah pasar apung yang sampai saat ini setahu saya juga masih berlangsung. Ini adanya di Kalimantan Selatan teman-teman. Ini pasar apung yang ada di Kalimantan Selatan. Ini adalah salah satu bentuk atau salah satu contoh dari adanya integrasi juga teman-teman. Kalian tahu nggak sih kalau pasar apung ini itu juga masih ada yang pedagangnya menggunakan sistem barter teman-teman. Jadi bukan dengan uang, ada yang menggunakan uang, tapi masih ada juga yang menggunakan sistem barter. Maksudnya barter, kalian tahulah, mereka menukar barang dengan barang yang dianggap nilainya sama. Sehingga akhirnya mereka sama-sama terima dan misal deh, saya pedagang buah,
Saya punya buah pisang, kemudian teman saya punya padi atau beras, sehingga akhirnya dia butuh buah pisang nih, sedangkan saya butuh beras, dan kita akhirnya sepakat untuk bertukar, barter. Nah, itu termasuk contoh dari integrasi. Gambar ini memberikan contoh yang nyata tentang integrasi yang ada di masyarakat, karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Tadi saya sambilkan contoh, misalkan saya punya pisang, teman saya punya beras, teman saya butuh beras, saya butuh pisang, dan akhirnya kita saling membutuhkan. Terjadilah integrasi, kita sama-sama akhirnya ya udah nih tukeran yuk barangnya dan lain sebagainya. Kemudian mereka punya nilai dan aturan bersama. Mereka punya sebuah aturan bersama yang dijaga dan diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga akhirnya terjadilah sebuah kesepakatan, terjadilah sebuah konsensus bahwa perdagangan ini bisa terwujud. Bayangin kalau misal nih teman saya nggak terima karena barang saya cuma pisang, dia beras, dia menganggap barang dia lebih tinggi nilainya, sehingga akhirnya dia tidak mau tukeran sama saya, padahal dia butuh pisang, sedangkan saya tidak bisa tukeran sama dia padahal saya butuh beras. Nah, karena tidak ada konsensus yang jelas, kalau konsensus atau kesepakatannya tidak jelas, maka integrasi juga tidak akan terwujud. Tetapi karena sebuah adanya aturan yang jelas, hingga akhirnya dia mau untuk tukeran dengan saya, dan saya juga mau tukeran dengan dia, dan terjadilah konsensus. Seperti itu teman-teman, terjadilah kesepakatan bersama dan terwujudlah integrasi. Nah, kalau kecepatan bilang ya teman-teman, atau kalian bisa play video ini dengan pelan-pelan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi sosial, teman-teman. Nah, apa saja sih yang menghambat atau mempengaruhi cepat lambatnya interaksi sosial di dalam masyarakat, teman-teman? Yang pertama ada homogenitas kelompok. Tahu nggak homogenitas kelompok? Homogen, kata kuncinya homogen, teman-teman. Homogen itu sejenis. Kalau heterogen berarti beragam jenis. Nah, semakin sejenis, semakin homogen suatu kelompok, maka integrasinya itu akan semakin cepat. Penyatuannya akan semakin cepat. Karena apa? Saya ambilkan contoh gini. Dalam satu kelas, kalian itu sama-sama semuanya suku Jawa. Maka integrasi atau penyatuannya akan lebih cepat dibandingkan misalnya satu kelas, di kelas kalian ini isinya ada orang Batak, orang Jawa, orang Betawi, orang Sunda, dengan berbagai kebiasaan latar belakang yang berbeda, sehingga akhirnya mereka harus butuh waktu yang lama untuk memahami, oh sifatnya orang Sunda ini seperti ini, oh sifatnya orang Jawa itu seperti ini, oh sifatnya orang Batak itu seperti ini, hingga akhirnya butuh waktu yang lama untuk kelas ini bisa berintegrasi. Nah, makanya semakin homogen, semakin sama jenis, semakin sejenis kelompok tersebut, maka akan semakin cepat. Yang kedua, teman-teman, ada besar kecilnya kelompok. Jelas lah ya, semakin besar suatu kelompok, maka integrasinya semakin lama. Sebaliknya, semakin kecil, maka integrasinya semakin cepat. Makanya kalau kalian punya teman, misalnya punya teman satu geng 5 orang, maka integrasinya lebih cepat nih, karena kalian cuma butuh memahami 5 orang tersebut. Berbanding terbalik ketika misal geng kalian itu beranggotakan 30 orang, kalian harus memahami 30 orang dengan karakter yang berbeda, dengan sifat yang berbeda, maka integrasi atau penyatuannya akan lebih lama. Itu di poin yang kedua, besar kecilnya kelompok itu mempengaruhi cepat atau lambat. Yang ketiga, mobilitas geografis. Maksudnya apa sih, teman-teman? Kalau dari kata kuncinya mobilitas, artinya kayak bahasa gampangnya mobilitas, perpindahan gitu deh. Perpindahan geografis. Maksudnya gimana sih? Jadi, misalkan dalam satu kelompok nih, ini kelas A, terus kemudian ini kelas B. Kelas A ada misal 10 orang, kelas B ada 11 orang. Nah, dalam kelas ini 3 orang di kelas A ini suka berpindah-pindah.
maksudnya suka berpindah-pindah itu karena kerjaan dari orang tuanya, akhirnya dia harus berpindah-pindah ke sekolah lain dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kemudian ada lagi orang lain yang masuk ke sini untuk menggantikan mereka. Simpelnya ngomong, ada orang pindahan lagi di kelas ini, ada 3 orang lagi baru masuk ke kelas ini. Maka kalian yang ada di kelas A itu butuh waktu yang lama untuk melakukan sebuah integrasi, karena orangnya berpindah-pindah, keluar masuk, mobilitasnya berpindah-pindah. Sama halnya kalian kalau pindah sekolah, maka butuh adaptasi yang lebih lama dibandingkan kalian stay di kelas tersebut, atau stay yang di kelas B tadi, mereka orangnya nggak pindah-pindah. 11 orang tadi diem aja di situ. Mereka ya sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 di satu kelas yang sama, maka integrasinya akan lebih cepat dibanding dengan ada orang yang keluar masuk di kelas tersebut. Ada yang pindah, ada yang masuk dan lain sebagainya, itu integrasinya lebih lama, teman-teman. Itu contohnya. Yang terakhir adalah efektivitas komunikasi. Maksudnya apa sih efektivitas komunikasi ini, teman-teman? Nah, dari kata kuncinya jelas ya. Kalau efektif berarti komunikasi yang terjalin atau interaksi yang terjalin itu akan semakin baik, semakin cepat proses integrasinya. Sedangkan kalau komunikasi yang terjalin itu buruk atau tidak efektif, maka integrasinya semakin lama. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Ini adalah faktor yang mempengaruhi integrasi sosial. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai apa saja sih bentuk-bentuk dari integrasi sosial. Ada 3 bentuk integrasi sosial secara umum, teman-teman, yang akan kita bahas. Ada integrasi normatif, ada integrasi fungsional, ada integrasi koersif. Kalian harus paham, integrasi normatif itu maksudnya gimana? Kata kuncinya adalah norma. Maksudnya berarti integrasi ini terjadi karena adanya norma. Norma apa sih? Aturan. Karena adanya norma atau aturan yang berlaku di masyarakat, sehingga terciptalah sebuah integrasi. Karena adanya norma atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga terwujudlah integrasi. Contohnya apa? Misalnya Indonesia punya slogan atau apa sih? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, slogan atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu termasuk norma, termasuk aturan yang akhirnya membuat warga Indonesia yang berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, budaya dan lain sebagainya bisa bersatu. Karena mereka punya semboyan bahwa Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu termasuk integrasi normatif karena adanya norma atau aturan yang mengatur mereka. Yang kedua, bentuk integrasi sosial integrasi fungsional. Maksudnya apa, teman-teman? Nah, integrasi fungsional ini adalah bentuk integrasi yang tercipta karena adanya fungsi. Karena adanya fungsi di dalam masyarakat. Jadi integrasi fungsional itu terjadi karena adanya fungsi yang ada di masyarakat. Sebagai contoh nih, ada masyarakat yang berperan sebagai petani, misalnya petani, kemudian pedagang, kemudian ada tukang dan lain sebagainya. Nah, mereka punya fungsinya masing-masing. Sehingga akhirnya di dalam masyarakat itu karena adanya fungsi yang berbeda tadi, mereka saling melengkapi satu sama lain dan terwujudlah integrasi. Begitu. Jadi kata kuncinya ada di fungsi. Mereka punya fungsinya masing-masing. Dan yang ketiga, integrasi yang koersif. Kalau kalian masih ingat, koersif itu adalah cara untuk mengendalikan sesuatu atau menciptakan integrasi dengan cara menggunakan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh penguasa. Kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh penguasa. Simpelnya ngomong, integrasi koersif ini dilakukan dengan cara paksaan. Biasanya oleh orang-orang yang punya kekuasaan
atau wewenang. Contohnya adalah ketika ada demo, mereka dibubarkan oleh polisi dengan tembakan air mata, dengan gas air mata, dengan water cannon dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk integrasi koersif, meredam konflik yang ada di masyarakat, menyatukan masyarakat dengan cara kekerasan. Polisi punya wewenang dan kuasa untuk melakukan itu, sehingga akhirnya terciptalah integrasi. Akhirnya mahasiswanya yang demo mau tidak mau mengalah, dan akhirnya terciptalah integrasi. Nah, itu bentuk integrasi, bentuk-bentuk integrasi teman-teman. Jadi ada 3, integrasi normatif, fungsional, dan koersif. Nah, kalian bisa paham dengan kata kuncinya tadi ya. Jadi kalau integrasi yang karena norma berarti itu termasuk bentuk integrasi normatif. Kalau karena fungsi dan di masyarakat masing-masing itu berarti integrasi fungsional. Tapi kalau ada paksaan berarti paksaan dari wewenang yang punya kuasa berarti itu integrasi koersif. Begitu ya teman-teman, paham ya? Oke, selanjutnya ini kayaknya kalian sudah tahu harusnya deh. Beberapa sudah sangat sering dibahas dalam sosiologi. Ada asimilasi, akulturasi, dan akomodasi. Akomodasi kemarin belum lama pasti kalian bahas di konflik, bentuk penyelesaian konflik itu salah satunya ada akomodasi. Nah, proses integrasi atau proses penyatuan itu bisa dilakukan secara garis besar dengan 3 hal ini. Dengan asimilasi, masih ingat gak? Asimilasi adalah percampuran 2 budaya yang menghasilkan budaya baru yang berbeda dari keduanya. Itu termasuk bentuk integrasi ya teman-teman, karena jelas mereka menyatukan budaya, kemudian membuat budaya baru yang berbeda dari keduanya biar adil. Begitu pula dengan akulturasi. Akulturasi ini sama-sama berusaha untuk menyatukan diri dalam masyarakat, menggabungkan diri di dalam masyarakat. Kayak di bawah ini ada sebuah bentuk masjid dengan perpaduan antara agama Islam dan juga kebudayaan Jawa dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk integrasi dengan cara akulturasi, penggabungan 2 budaya baru yang menghasilkan budaya lama tetapi tidak menghilangkan penggabungan 2 budaya yang menghasilkan budaya baru tetapi tidak meninggalkan budaya yang lama. Jadi kalau asimilasi itu meninggalkan budaya yang lama, yang berbeda dari budaya yang lama, akulturasi tidak meninggalkan budaya yang lama. Seperti itu teman-teman. Itu 2 hal ini termasuk proses dalam integrasi. Yang terakhir ada akomodasi. Akomodasi secara simpel itu usaha untuk meredakan konflik atau meredakan ketegangan atau perselisihan yang terjadi, sehingga akhirnya pihak yang berkonflik atau pihak yang berbeda-beda tadi bisa menjadi sebuah kesatuan yang saling menerima satu sama lain, yang bisa berintegrasi satu sama lain, bisa menjalin integrasi sosial yang baik. Ada banyak bentuknya akomodasi yang sudah kalian pahami. Ada adjudikasi, ada stalemate dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas juga di belakang. Nah, syarat agar kalau dalam asimilasi dan akulturasi ini teman-teman, itu ada syarat agar budaya asing itu bisa diterima dengan mudah oleh bangsa kita sehingga terwujudlah asimilasi dan terwujudlah akulturasi. Apa sih syarat agar budaya itu bisa diterima dengan baik? Yang pertama tentu tidak ada hambatan geografis. Semakin Indonesia ini agak susah teman-teman kalau menerima budaya baru karena banyak daerah-daerah yang terisolir, daerah-daerah yang sulit dijangkau, daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Mereka biasanya akan susah dalam proses asimilasi ataupun akulturasi seperti itu. Tapi kalau tidak ada hambatan, tidak ada kendala secara geografis, misalnya tidak ada yang sulit dijangkau, maka biasanya kebudayaan tersebut akan mudah diterima. Yang kedua, kebudayaan yang datang itu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan kebudayaan lama. Tentu kalau ada sesuatu yang baru yang lebih bermanfaat, maka akan diterima dengan mudah oleh masyarakat. Sama halnya dengan teknologi. Ketika ada teknologi yang baru dan itu dirasa lebih bermanfaat, maka masyarakat Indonesia welcome, menerima dengan baik teknologi tersebut. Yang ketiga, adanya persamaan dengan unsur kebudayaan yang lama. Biasanya kalau
ada budaya baru tapi mirip-mirip dengan budaya kita yang lama, maka kita akan, oh ini mirip ini nih, mirip kesenian ini nih, oh ini mirip budaya ini nih, dan akhirnya kita menerima. Kemudian yang selanjutnya, kesiapan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Nah, kalau ada sesuatu yang baru, kebudayaan baru yang masuk ke kebudayaan kita, dan kita sudah siap dengan kebudayaan tersebut, dengan keterampilan untuk menguasai budaya tersebut, maka itu akan lebih mudah. Bayangin aja ketika misal zaman dulu handphone masuk ke Indonesia, orang Indonesia nggak bisa menggunakan handphone, orang Indonesia bingung, maka handphone nggak akan diterima. Tapi karena orang Indonesia sudah siap dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan handphone, akhirnya lama-kelamaan handphone bisa diterima. Bahkan perubahan dari handphone yang dulunya menggunakan tombol keypad, kemudian diganti semuanya dengan touchscreen. Saat ini semua orang tua yang tadinya nggak bisa pakai touchscreen bisa dengan menggunakan touchscreen. Karena apa? Karena mereka sudah siap dengan pengetahuan dan keterampilannya. Mereka harus belajar karena itu penting dan lain sebagainya. Maka kebudayaan itu akan mudah diterima. Yang terakhir, biasanya jika kebudayaan itu bersifat kebendaan, kayak tadi handphone itu kan benda bentuknya nyata. Kalau budaya itu bersifat kebendaan, itu akan lebih mudah diterima dibandingkan bersifat yang misal ideologi, paham dan lain sebagainya, itu lebih susah diterima. Tapi kalau benda biasanya lebih gampang diterima, teman-teman. Next, apa saja yang mendorong integrasi sosial? Kalian bisa baca. Tadi saya sudah bilang kan, simpelnya ngomong integrasi itu toleransi yang tinggi di antara masyarakat, sehingga akhirnya mereka menjadi satu kesatuan utuh, bisa menerima satu sama lain. Nah, maka syarat yang paling penting tentu ya toleransi. Yang kedua, adanya kesempatan yang seimbang. Adanya kesempatan yang seimbang baik dalam segala bidang, khususnya ekonomi. Kalau ekonominya mereka seimbang, maka integrasinya akan lebih cepat terwujud. Ini sama dengan toleransi, sikap saling menghargai orang lain. Kemudian terbuka nih. Biasanya kalau ada golongan masyarakat yang tertutup, itu akan susah terjadi integrasi sosial. Tapi kalau kita bersifat terbuka, open minded, kita bisa menerima budaya lain dengan baik, maka integrasi itu akan bisa lebih cepat. Faktor pendorong integrasi itu bisa lebih cepat. Yang selanjutnya ada persamaan unsur kebudayaan. Sudah saya bilang kalau unsur budayanya ada yang sama dengan budaya kita, maka integrasinya pasti juga cepat terwujud. Lalu cara apa lagi sih yang bisa mendorong integrasi? Perkawinan campuran. Perkawinan campuran ini maksudnya gimana? Amalgamasi atau perkawinan campuran. Misalkan bapak kalian nih orang Belanda, ibu kalian orang Betawi. Nah, mereka menikah satu sama lain dan menghasilkan kalian. Misalkan kalian orang campuran Belanda dan Betawi, maka kalian bisa berintegrasi dengan baik di antara kebudayaan Belanda dan kebudayaan Betawi. Karena apa? Karena ada perkawinan campuran tadi. Karena bisa memahami satu sama lain, sehingga akhirnya terwujudlah integrasi sosial. Selanjutnya dan terakhir, ketika ada musuh bersama dari luar, biasanya integrasi sosial itu akan terwujud. Saya ambil contoh gini. Ketika timnas Indonesia main berhadapan dengan Malaysia, maka supporternya tidak memandang dia bonek, tidak memandang dia The Jack, Viking ataupun apapun yang lain. Jadi tidak memandang dia supporter dari Persija Jakarta, tidak memandang dia supporter dari Persib, tidak memandang dia supporter dari Arema, tidak memandang dari supporter mana aja nih. Mereka karena sadar, oh saya bagian dari Indonesia, timnas Indonesia lagi main, musuhnya Malaysia, maka kita akan mendukung Indonesia. Nah, karena ada musuh bersama dari luar, mereka menghilangkan Vikingnya, mereka menghilangkan boneknya, mereka menghilangkan The Jack-nya, dan mereka bersatu untuk mendukung Indonesia. Itu karena ada musuh bersama dari luar, sehingga terwujudlah integrasi sosial, teman-teman. Aduh, banyak juga ya. Ada beberapa slide dan saya berharap kita selesai hari ini, diselesaikan hari ini. Nah, selanjutnya ada integrasi. Itu akan mudah terwujud apabila memiliki unsur yang sama. Integrasi itu akan mudah terwujud jika ada kesamaan wilayah atau tempat tinggal.
jelas ya kalau wilayahnya dalam satu wilayah yang tempat tinggal yang sama, maka integrasinya dapat gampang terwujud nih teman-teman. Sebagai contoh, kalian tinggal di kompleks sebuah perumahan, kalian sudah kenal tetangganya satu sama lain, kalian sudah lama berinteraksi sama mereka, maka integrasinya terwujud. Kalian paham, oh Bapak Y nih tetangga saya orangnya memang kalau ngomong kasar, bukan kasar tapi keras nadanya, karena dia orang Betawi, karena dia orang Batak misalkan. Sedangkan tetangga saya sebelahnya ini orang yang kalau ngomong tuh pelan banget, oh ternyata dia orang Jawa, memang logatnya seperti itu. Nah, karena ada kesamaan wilayah dan tempat tinggal, kalian biasanya sudah sering berinteraksi, sehingga kalian akan paham satu sama lain dan akhirnya terwujudlah integrasi. Yang kedua, kalau kalian punya pengalaman yang sama di masa lalu, biasanya mendorong kalian punya rasa senasib sepenanggungan. Kita sama-sama berjuang dari nol misalkan, maka integrasinya bisa terwujud. Maka penyatuan hubungan kalian dengan teman kalian yang sama-sama punya masa lalu yang sama bisa senasib sepenanggungan. Sebagai contoh nih, misal ada seorang perempuan yang habis disakiti oleh laki-laki, dan kalian sebagai seorang perempuan misalkan kemudian merasa iba karena dulu kalian juga pernah disakiti oleh laki-laki. Nah, pengalamannya sama di masa lalu ini membuat kamu dan temanmu yang sama-sama disakiti akhirnya punya kecocokan, bisa berintegrasi, bisa saling mengerti, bisa saling menyatu, dan akhirnya jadi teman dekat dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Nah, kemauan bersama untuk menjadi satu bangsa, kalau kalian punya kemauan yang sama untuk berteman, untuk membangun sebuah lingkungan itu sama-sama dengan baik, maka integrasinya bisa terwujud dengan baik. Misalkan kelas kalian 11 IPS 1 nih, kalian pengen jadi kelas yang solid mengalahkan kelas IPA, maka 11 IPS 1 ini saling bersatu. Kalian memiliki tekad yang bulat untuk mengalahkan anak-anak IPA, sehingga akhirnya terwujudlah integrasi. Karena ada apa? Kemauan bersama menjadi satu padu, satu bangsa, misalkan satu kelas yang utuh menyaingi anak-anak IPA. Yang terakhir, adanya ideologi atau norma yuridis yang diterima bersama, atau simpelnya adanya aturan yang mengikat yang diterima bersama, yang kalian lakuin bersama, sehingga akhirnya kalian menjadi seorang yang menjadi kelompok yang terintegrasi, yang melakukan integrasi sosial, karena ada aturan yang bersama, aturan yang mengikat kalian. Setelah kita panjang kali lebar membahas tentang integrasi, kita membahas tentang saat ini disintegrasi. Kemarin saya sudah bilang bahwa kalau bahas integrasi itu juga membahas disintegrasi, dan membahas yang ketiga itu reintegrasi. Saya ngomong di kelas apa saya juga lupa, kayaknya IPS 2 deh, 11 IPS 2. Jadi kalau yang belum disimak ya. Jadi kalau kita membahas tentang integrasi, biasanya akan membahas tentang disintegrasi dan membahas tentang reintegrasi. Ketiga hal ini saling berkaitan nih dalam sosiologi, teman-teman. Integrasi itu kan proses penyatuan unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan, itu integrasi. Kalau disintegrasi ini simpelnya ngomong nanti sambil kita bahas, ini adalah proses perpecahan yang terjadi di dalam masyarakat karena adanya unsur-unsur yang berbeda. Jadi kalau tidak semua unsur-unsur berbeda tadi di dalam masyarakat bisa bersatu kan, tidak bisa berintegrasi. Mungkin aja ada masyarakat yang tidak bisa berintegrasi dengan baik, maka itu disebut dengan disintegrasi. Nah, yang ketiga tadi itu reintegrasi. Nah, maksudnya reintegrasi, jadi ketika ada integrasi yang berhasil, penyatuan yang berhasil, kemudian ada disintegrasi yang gagal, karena ada satu dan lain hal unsur-unsur yang tidak bisa diterima akhirnya gagal, kan nggak mungkin nih disintegrasi terus. Masyarakat pasti tidak nyaman jika hubungan mereka juga pecah terus, sehingga muncullah namanya reintegrasi. Reintegrasi ini adalah upaya menyatukan kembali, upaya untuk mengutuhkan kembali hubungan yang sempat terpisah atau sempat pudar karena proses disintegrasi, teman-teman. Jadi karena adanya disintegrasi, masyarakat berpecah belah, kemudian
maka mereka mencoba menyatukan diri dengan cara reintegrasi, dengan cara memperbaiki hubungan dan lain sebagainya. Itu termasuk di reintegrasi, mengembalikan norma di dalam masyarakat. Nanti kita bahas. Nah, paham ya tiga hal tadi dan bedanya. Integrasi penyatuan, disintegrasi simpelnya ngomong perpecahan, reintegrasi ini menyatukan kembali yang sudah pecah, upaya untuk menyatukan kembali yang pecah tadi. Nah, disintegrasi sosial teman-teman, setiap masyarakat ini pasti akan mengalami perubahan sosial. Jelas, kalian ini nanti dibahas di kelas 3 tentang perubahan sosial. Perubahan sosial itu bisa bersifat maju berupa kemajuan atau progres, atau mundur. Perubahan juga bisa bersifat kemunduran atau regres. Nah, perubahan yang terjadi di masyarakat itu membuat pudarnya nilai dan norma. Biasanya kalau adanya perubahan menyebabkan nilai dan norma dalam masyarakat ini memudar, dan lama-kelamaan terjadi ketidakseimbangan atau ketidakserasian di dalam masyarakat karena adanya norma dan nilai yang memudar, sehingga akhirnya fungsinya tidak berjalan dengan baik. Nah, apabila terjadi disintegrasi atau perpecahan karena adanya nilai dan norma yang memudar tadi, karena ada unsur-unsur yang berbeda yang tidak bisa disatukan tadi di dalam masyarakat, lama-kelamaan kalau dibiarin integrasi terjadi nih, kalau dibiarin disintegrasi terjadi, lama-lama akan jadi kekacauan atau chaos. Nah, dan pada saat kekacauan ini terjadi, lama-kelamaan akan ada yang namanya keadaan tanpa aturan atau anomi. Kalau teman-teman lihat nih, sekarang di Myanmar lagi hits kudeta yang dilakukan oleh militer di Myanmar terhadap pemerintahnya. Nah, terjadi disintegrasi di sana, terjadi perpecahan di sana. Yang kita lihat sekarang lama-kelamaan keadaannya menjadi kaos atau kacau. Demonstrasi di mana-mana terjadi, penembakan di mana-mana terjadi, korban jiwa berjatuhan, masyarakat merasa tidak aman, tidak tentram, tidak percaya dengan pemerintah sendiri, tidak percaya dengan militer sendiri, dan lain sebagainya. Terjadi hal kekacauan, dan lama-kelamaan kalau dibiarin akan dijumpai yang namanya keadaan tanpa aturan atau anomi. Keadaan tanpa aturan ini bahaya kalau sudah terjadi ini, karena masyarakat bisa saling bunuh satu sama lain dengan aparat karena tidak ada aturan yang mengikat. Kalau bunuh ya udah bunuh aja, biarin, nggak ada hukuman dan lain sebagainya. Nah, ini dia dinamakan keadaan tanpa aturan. Di Myanmar kalau kelamaan dibiarin, pemerintahnya tidak bisa menanggulangi dengan baik, maka yang terjadi akan ada anomi atau keadaan tanpa aturan ini, teman-teman. Ini sangat berbahaya, di mana masyarakat tidak memiliki pegangan mengenai apa yang baik dan yang buruk di dalam masyarakat, sehingga tidak bisa melihat batas apa yang benar dan batas apa yang salah. Makanya kalau udah keadaan anomi, mereka bisa saling bunuh karena nggak tahu bahwa itu benar atau salah, dan tidak ada hukum atau aturan yang mengaturnya. Itu akibat buruk dari disintegrasi atau perpecahan yang ada di masyarakat. Bisa menjadi chaos, kacau, lama-kelamaan menjadi anomi, keadaan tanpa aturan yang membuat semuanya semakin runyam. Simpelnya, setelah kita baca tadi, apa sih disintegrasi? Disintegrasi itu adalah perpecahan. Tadi saya sudah bilang perpecahan atau perpecahan sih. Perpecahan itu udah bahasa paling gampang, perpecahan dalam suatu kelompok, teman-teman. Itu disintegrasi. Nah, bagaimana sih untuk mengatasi disintegrasi di dalam masyarakat? Bagaimana sih caranya? Ada loh caranya untuk mengatasi agar disintegrasi tidak terjadi, teman-teman. Kalau kalian lihat gambarnya ini semua, ada yang pegangan tangan, ada yang kerjasama, ada yang kemudian menjunjung bendera Indonesia dan lain sebagainya. Yang pertama ada yang namanya recovery atau pemulihan, yaitu mengembalikan dan memperbaiki keadaan yang diakibatkan dari konflik atau disintegrasi, perpecahan tadi. Jadi mereka mengembalikan, memperbaiki keadaan, itu namanya recovery. Diatur dalam undang-undang tentang, bahkan ada undang-undangnya nih, tentang penanganan konflik sosial, dan
upaya pemulihan pasca konflik itu bisa meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, kemudian juga rekonstruksi dan lain sebagainya. Nah, ini rehabilitasi. Rehabilitasi adalah memperbaiki semua aspek masyarakat seperti kondisi sebelum terjadinya disintegrasi atau perpecahan. Nah, biasanya kalau kita dengar kata-kata rehabilitasi yang paling sering kita dengar biasanya di ini kan, BNN, ketika ada yang tersangkut narkoba, kemudian apa sih yang harus dilakukan? Mereka direhabilitasi, artinya mereka diperbaiki, dikembalikan ke kondisi sebelum mereka kecanduan narkoba. Sama halnya dengan konflik, mereka dikembalikan lagi seperti sebelum terjadinya konflik. Nah, kalau rekonstruksi simpelnya kalau kita bangun, biasanya membangun sebuah bangunan itu namanya rekonstruksi, merekonstruksi atau membangun kembali semua sarana dan prasarana dalam wilayah konflik. Nah, membangun ini bisa jadi membangun secara mental, secara psikis orang-orang yang berkonflik, maupun struktur bangunan nyatanya, materinya. Misalkan bangunannya hancur, mereka dibangun kembali, kemudian mentalnya, psikis mereka yang tadinya saling bermusuhan satu sama lain direkonstruksi kembali, dibangun kembali bahwa mereka nggak boleh saling benci, mereka nggak boleh saling marah, mereka nggak boleh saling dendam dan lain sebagainya. Yang ketiga, rekonsiliasi. Nah, ini menangani konflik atau disintegrasi atau perpecahan tadi dengan cara berunding dengan damai, dilakukan menggunakan institusi ataupun peran atau sosial untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, yang terakhir ada transformasi sosial, teman-teman. Ini terjadi dari kata transformasi dan sosial. Transformasi ini biasanya kalau transformer, berubah ibaratnya. Transformasi itu berubah baik secara bentuk, sifat, dan fungsinya. Sedangkan sosial berarti kan masyarakat, berkenaan dengan masyarakat. Dengan demikian, transformasi itu perubahan yang berkenaan dengan masyarakat. Jadi ketika transformasi sosial terjadi, perubahan terjadi di masyarakat bisa diterima, maka akan terjadi integrasi. Nah, ini salah satu bentuk juga untuk mengatasi terjadinya disintegrasi. Nah, ini ada sebuah gambar yang dimana semua elemen masyarakat, karena adanya hukum, mereka akhirnya menjadi sebuah masyarakat yang bersatu, memiliki transformasi sosial. Karena ada aturan atau hukum yang mengikat, hukum yang memaksa mereka untuk bersikap baik. Nah, ini sebuah contoh transformasi sosial, konsep industri 4.0, industri yang sekarang sedang berlangsung. Dari industri yang awal, penggunaan mesin berbasis manufaktur, kemudian akhirnya menjadi semuanya terintegrasi dengan online, digital. Ini sebuah transformasi sosial, sebuah transformasi dari yang sederhana menuju yang ke kompleks. Maka selanjutnya pasti akan ada transformasi lagi ke yang lebih lagi dan lain sebagainya. Itu contoh transformasi yang gampang mengerti. Oke. Nah, ini tidak perlu dibahas karena tadi berkaitan dengan revolusi digital, hanya sebagai contoh. Nah, sekarang ini reintegrasi, teman-teman. Kalau kita sudah belajar tentang integrasi penyatuan menjadi satu unsur sama, disintegrasi perpecahan, kita bahas yang ketiga, reintegrasi. Nah, reintegrasi ini dalam masyarakat yang mengalami disintegrasi atau perpecahan tadi, mengalami kebingungan atau chaos, kekacauan, masyarakat itu mereka pasti akan berusaha untuk kembali mengintegrasikan dirinya, kembali mencoba menyatukan dirinya. Bukan hanya masyarakatnya, tapi lembaga-lembaganya juga, lembaga-lembaga sosialnya juga akan berada di posisi untuk memperbaiki agar masyarakat tidak mengalami disintegrasi. Sehingga akhirnya semuanya bekerja sama
menciptakan keadaan yang selaras, terasi, dan seimbang. Nah, proses memperbaiki agar tidak terjadi disintegrasi baik oleh semua lapisan masyarakat, bahkan oleh pemerintahan, ekonomi, agama, semuanya, sosial. Mereka bersatu padu membuat sebuah kebijakan, membuat aturan, membuat segala usaha untuk menciptakan keadaan yang jauh lebih baik, yang tidak menimbulkan perpecahan lagi. Itu dinamakan dengan reintegrasi. Nah, dalam sudut pandang Sudarjono Sukanto, reintegrasi itu disebut juga dengan reorganisasi atau pembentukan kembali norma dan nilai yang baru untuk nantinya diterapkan, yang disesuaikan dengan lembaga-lembaga yang mengalami perubahan. Kalau dalam perpecahan itu kan biasanya akhirnya ada yang mengalami perubahan, sehingga akhirnya mereka membentuk kembali norma atau aturan yang bisa mengakomodir, yang bisa dimengerti, yang bisa menjembatani sehingga perpecahan tersebut atau disintegrasi tersebut bisa diperbaiki. Nah, ada beberapa tahapan untuk mewujudkan reintegrasi. Ini ada akomodasi dengan berbagai bentuknya. Saya yakin kalian paham. Adjudikasi dengan pengadilan, arbitrasi dengan pihak ketiga untuk memutuskan, baik lembaga arbitrasi internasional maupun apapun itu. Kemudian ada konsiliasi, ada stalemate, keadaan seimbang, toleransi, koersi dengan paksaan, kompromi dengan sama-sama mengurangi tuntutan, gencatan senjata dengan sama-sama kayak menghentikan sementara peperangan atau konflik yang terjadi. Kemudian ada dominasi, eliminasi yang kalah saing yang akan gugur. Kemudian ada keputusan mayoritas, majority rules, artinya yang mayoritas itu memegang kuasa, memegang keputusan. Kemudian ada mediasi, pihak ketiga tidak memutuskan tapi hanya memberikan solusi, terserah mau dilakukan atau tidak, memberikan saran, itu mediasi. Ada koordinasi, ada kerjasama juga ada 5, joint venture, bargaining, koalisi, kooptasi, dan lain sebagainya. Saya yakin ini sudah dibahas di konflik, jadi saya hanya mengingatkan sedikit. Oke. Kesimpulannya yang kita pelajari hari ini, teman-teman, ada 3 hal penting ketika kita bahas tentang integrasi. Yang pertama integrasi tentunya, yang kedua disintegrasi, yang ketiga reintegrasi. Ada apa saja bentuk integrasi, faktor penyebab pendorong integrasi, penghambat integrasi, dan lain sebagainya. Apa itu disintegrasi, bagaimana untuk mengatasi disintegrasi, dan kemudian apa itu reintegrasi, dan lain sebagainya. Kalian bisa play kembali, bisa belajar kembali, bisa buka kembali materi yang nantinya saya share. Materi ini juga akan saya share kemudian dalam bentuk saya bilang dulu, saya pernah bikin kayak kumpulan materi, kumpulan sesuatu yang bisa kalian baca dengan mudah. Kalau saya bilangnya bahan ajar, nanti akan saya share bahan ajarnya, kalian bisa juga baca di sana untuk memperkaya wawasan kalian. Nah, ini akan jadi tugas di Google Classroom, teman-teman. Nanti silahkan dibuka Google Classroom-nya, saya akan memberikan pertanyaan tentang ini. Ini semua penting, teman-teman. Primordialisme, gender, ini adalah istilah-istilah yang biasanya sering dipakai di sosiologi, jadi kalian harus tahu. Nanti kalian cari tahu, kalian kerjakan tugas ini. Nah, bagi yang belum join ke Classroom, karena tugasnya di Classroom dan bahkan instruksi saya ini juga ada di Classroom, nanti teman-teman bisa join di kelas IPS 1, ini kode Classroom-nya, IPS 3 ini, IPS 2 ini. Terus kemudian nanti kerjakan tugas yang tadi, tugas yang ini di Classroom ya, teman-teman. Saya berikan batas waktu, sudah tertera di Classroom-nya juga, nanti batas waktunya sampai hari apa. Nah, sekian ini sumber pelajarannya. Saya ambil dari beberapa buku yang
ada beberapa juga dari jurnal yang nggak saya masukin di sini. Oke teman-teman, sekian untuk hari ini. Ternyata sudah 50 menit, hampir 50 menit saya berbicara tanpa henti juga. Saya yakin kalian juga capek mendengarkannya, saya juga capek berbicaranya, dan semangat belajar. Kalau nanti waktunya tidak cukup untuk mengerjakan tugas, tenang, tugasnya saya perpanjang kok sampai beberapa hari. Jadi enjoy your class, selamat belajar dengan baik, selamat belajar dengan nyaman. Saya harap kalian bisa sedikit mengerti. Kalau yang malas baca, ya setidaknya saya sudah menjelaskan di sini. Tapi saya harap kalian juga tetap membaca agar lebih paham. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa tanyakan ke saya di grup kelas, boleh di chat langsung juga boleh. Dan terima kasih untuk hari ini. Selamat belajar untuk pelajaran selanjutnya teman-teman. Jangan lupa tugasnya, semangat, dan see you next time. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. God bless you. Bye guys.